Dalam hidup, kita sering merasa harus mengatur dan mengendalikan segala hal. Namun, seiring waktu, kita mulai menyadari bahwa ada batasan dalam kapasitas kita untuk mengendalikan kehidupan. Kesadaran ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan pembuka pintu menuju pembebasan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Eckhart Tolle, banyak orang mencari kebahagiaan di luar diri mereka, namun kebahagiaan sejati ditemukan di dalam. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit atau tidak dapat dikendalikan, kita biasanya terjebak dalam pikiran kita sendiri, khawatir, merencanakan, atau mengulangi apa yang sudah terjadi. Momen ini, yang saya sebut sebagai titik jenuh mental, dapat menimbulkan kelelahan yang mendalam. Misalnya, seorang teman saya pernah mengalami stres berat saat berusaha mengendalikan setiap aspek dari karirnya. Ketika dia akhirnya mengakui bahwa tidak semua hal dapat diprediksi, dia merasa seolah beban berat di pundaknya terangkat. Dia mulai memberi ruang bagi ide-ide baru dan solusi kreatif untuk muncul, yang pada akhirnya membawanya ke jalur yang lebih memuaskan dalam hidupnya. Selain itu, melepaskan kendali juga membawa kita kepada penerimaan yang lebih dalam terhadap realitas. Dalam perjalanan kita, mungkin ada saat-saat di mana kita merasa terjebak dalam harapan dan impian yang tidak terwujud. Ketika kita belajar untuk menerima bahwa tidak semua keinginan kita akan terwujud, kita mulai menemukan kedamaian. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Maya Angelou, melepaskan tidak berarti saya tidak peduli, tetapi saya menyadari bahwa saya tidak dapat mengendalikan semuanya. Proses ini juga melibatkan pengakuan akan kekuatan yang lebih besar yang beroperasi dalam kehidupan kita. Kita dapat melihat bagaimana alam mengalir, dan bahwa terkadang menyerah adalah bagian dari mengikuti arus tersebut. Ketika kita berhenti memaksakan kendali, kita membuka diri untuk menerima apa yang datang dengan penuh rasa syukur. Dalam momen tersebut, kita mungkin akan menemukan keajaiban yang tidak pernah kita duga sebelumnya, menjadikan kita lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Dengan demikian, melepaskan kendali bukan hanya tentang mengakui batas diri. Ini adalah langkah awal menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Ketika kita belajar untuk merelakan, kita memberi diri kita kesempatan untuk mengalami kebahagiaan, kedamaian, dan pertumbuhan yang sejati. Menemukan kebebasan dalam penyerahan adalah salah satu langkah paling kuat dalam perjalanan hidup kita. Saat kita berani melepaskan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, kita sebenarnya sedang mengizinkan diri kita untuk merasakan beban yang terangkat. Ini bukan sekadar tentang menyerah pada keadaan. Lebih dari itu, ini adalah tindakan pemberdayaan yang mengajak kita untuk menerima kenyataan. Bayangkan seseorang yang berjuang keras untuk mencapai tujuan tertentu, mungkin seorang atlet yang ingin memenangkan medali. Dia berlatih tanpa henti, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Ketika akhirnya dia memutuskan untuk menyerah pada ekspektasi yang diciptakannya sendiri, dia menemukan kebebasan untuk menikmati olahraga itu lagi. Seperti yang diungkapkan oleh Rainer Maria Rilke, kita tidak dapat mengubah apa yang kita tidak terima. Dalam menerima bahwa tidak semua hasil akan sesuai harapan, dia memberi ruang bagi dirinya untuk berkembang dengan cara yang tidak terduga. Penyerahan juga membutuhkan keberanian. Kita seringkali merasa bahwa menyerah berarti mengakui kekalahan, padahal sebenarnya ini adalah tindakan berani untuk mempercayai proses kehidupan. Misalnya, seorang pengusaha yang menghadapi kegagalan dalam bisnisnya mungkin merasa hancur. Namun, ketika dia memilih untuk menyerah dan belajar dari pengalaman tersebut, dia menemukan ide-ide baru yang membawanya ke jalan kesuksesan yang lebih besar. Keberanian untuk melepaskan harapan yang tidak realistis membukakan pintu untuk peluang yang lebih baik. Dalam setiap penyerahan, terdapat pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Ketika kita melepaskan kontrol, kita seringkali menemukan kekuatan dalam diri kita yang sebelumnya tidak kita sadari. Penyerahan bukanlah akhir dari perjuangan kita. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan baru yang mungkin membawa kita ke tempat yang lebih baik. Albert Einstein pernah mengatakan, tidak ada yang bisa dicapai tanpa menyerah.
Menyadari bahwa kita telah melakukan yang terbaik dan membiarkan alam semesta mengatur sisanya adalah langkah menuju kebebasan yang sejati. Dengan demikian, menemukan kebebasan dalam penyerahan adalah proses yang mendalam. Ini adalah perjalanan untuk melepaskan beban dan menerima kenyataan dengan penuh rasa syukur. Ketika kita belajar untuk menyerah dengan hati terbuka, kita akan menemukan bahwa kebebasan sejati datang dari kepercayaan pada diri sendiri, pada proses kehidupan, dan pada apa yang akan datang selanjutnya. Keajaiban seringkali muncul di tempat-tempat yang paling tidak kita duga, terutama saat kita belajar melepaskan. Ketika kita berhenti berusaha mengendalikan segalanya dan membiarkan kehidupan mengalir, kita memberi ruang bagi keajaiban untuk muncul. Ini adalah momen-momen ketika hidup menyajikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang pernah kita bayangkan. Pertimbangkan seorang seniman yang berjuang untuk menyelesaikan karya agungnya. Dia begitu terjebak dalam keinginan untuk membuatnya sempurna hingga stres dan kekecewaan menghantuinya. Suatu hari, dia memutuskan untuk melepaskan harapan akan kesempurnaan dan membiarkan kreativitasnya mengalir secara alami. Dengan cara itu, dia menciptakan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang pernah dia rencanakan, karya yang berasal dari ketulusan dan kebebasan. Seperti yang diungkapkan oleh Julia Cameron, kreativitas adalah proses melepaskan kontrol. Saat kita melepaskan harapan dan kebutuhan untuk mengendalikan, kita juga membuka diri untuk memperbaiki hubungan kita. Dalam interaksi sosial, kita seringkali terjebak dalam harapan akan perilaku orang lain. Misalnya, seorang teman yang selalu berharap agar sahabatnya bertindak sesuai dengan keinginannya. Ketika dia akhirnya belajar untuk melepaskan ekspektasi tersebut, hubungan mereka berkembang menjadi lebih tulus dan dalam. Hal ini mengingatkan kita pada kutipan dari Lao Tzu. Ketika kita melepaskan apa yang kita miliki, kita membuka diri untuk menerima apa yang lebih baik. Keajaiban dalam penyerahan juga terlihat dalam bagaimana kehidupan mengalir dengan sendirinya. Ada banyak kisah inspiratif tentang orang-orang yang menemukan jalan mereka setelah menyerah pada tekanan hidup. Seorang pemuda yang kehilangan pekerjaan mungkin merasa hancur, tetapi saat dia mengizinkan diri untuk menjelajahi minat lain dan mengembangkan keterampilan baru, dia menemukan peluang yang membawa kebahagiaan dan keberhasilan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dengan demikian, melepaskan kontrol bukan hanya tentang melepaskan beban mental. Ini adalah langkah menuju kebangkitan yang lebih dalam. Keajaiban yang terjadi saat kita melepaskan adalah pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Alam dan kehidupan bekerja dalam harmoni, dan terkadang yang kita butuhkan hanyalah sedikit kepercayaan untuk melihat keajaiban yang menunggu di depan. Dalam momen-momen tersebut, kita sering menemukan bahwa keajaiban terbesar berasal dari keberanian untuk melepaskan dan membiarkan diri kita terhubung dengan aliran kehidupan. Melepaskan ekspektasi yang membatasi adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kebebasan dan kedamaian batin. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir yang terlalu fokus pada hasil akhir, hingga melupakan keindahan dan makna dari setiap langkah yang kita ambil. Ketika kita terobsesi dengan apa yang seharusnya terjadi, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati proses itu sendiri. Contoh yang sering kita temui adalah seorang pelajar yang berusaha keras mendapatkan nilai sempurna di sekolah. Dia menghabiskan berjam-jam belajar, tetapi tekanan untuk mencapai ekspektasi itu membuatnya merasa cemas dan tidak puas. Ketika akhirnya dia menyadari bahwa tujuan pendidikan adalah untuk belajar dan berkembang, bukan sekadar mendapatkan angka, dia mulai menikmati pembelajaran itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Carl Jung, kita tidak menemukan diri kita menciptakan diri kita. Dalam melepaskan ekspektasi, dia menemukan kebahagiaan yang selama ini terpendam. Penting untuk menyadari bahwa ekspektasi seringkali menjadi beban. Ketika kita terfokus pada hasil yang diinginkan, kita cenderung menutup diri terhadap kemungkinan lain yang bisa muncul. Seorang penulis misalnya, mungkin merasa tertekan untuk menghasilkan novel yang sempurna. Namun,
Saat dia membiarkan dirinya untuk bereksperimen dan menulis tanpa tekanan, dia dapat menemukan suara uniknya dan menciptakan karya yang lebih otentik. Dalam konteks ini, melepaskan ekspektasi bukan hanya tentang menghindari kekecewaan, tetapi juga tentang membuka diri terhadap semua kemungkinan yang ada. Keberanian untuk melepaskan ekspektasi juga mengajarkan kita untuk menemukan kebahagiaan dalam perjalanan. Ketika kita menghargai setiap langkah yang kita ambil, kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya ditemukan di ujung jalan. Ini adalah pelajaran penting yang diajarkan oleh spiritualis terkenal, Thich Nhat Hanh, yang menyatakan, hiduplah di sini dan sekarang. Kebahagiaan terletak pada kehadiran kita saat ini, bukan pada harapan akan masa depan yang ideal. Melepaskan ekspektasi yang membatasi adalah sebuah proses yang mendalam. Ini mengajak kita untuk melihat hidup dengan lensa yang lebih luas, memungkinkan kita untuk menemukan keindahan dalam ketidakpastian. Dalam setiap momen yang kita alami, terdapat pelajaran yang berharga. Dengan mengizinkan diri kita untuk menikmati perjalanan dan menerima apapun yang datang, kita akan menemukan kebahagiaan yang tulus dan mendalam, bebas dari beban ekspektasi yang mengikat. Dalam penyerahan ini, kita menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk hidup, tumbuh, dan mencintai. Belajar dari penyerahan adalah salah satu pelajaran paling berharga dalam kehidupan. Ketika kita memilih untuk melepaskan, kita tidak hanya mengizinkan diri kita untuk menghilangkan beban emosional, tetapi juga membuka diri terhadap pembelajaran yang mendalam. Proses ini membawa kita pada pemahaman yang lebih baik tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Seringkali, penyerahan dihadapkan pada rasa sakit atau kekecewaan. Misalnya, seorang atlet yang mengalami cedera parah mungkin merasa bahwa impian karirnya telah hancur. Namun, saat dia menerima situasi tersebut dan berfokus pada pemulihan, dia menemukan peluang baru. Dia mulai menjelajahi minat di luar olahraga, seperti pelatihan dan motivasi, yang pada akhirnya membawanya ke jalur baru yang lebih memuaskan. Dalam kata-kata Rumi, di balik setiap kesulitan, ada kemudahan. Pengalaman tersebut bukan hanya tentang kehilangan, tetapi juga tentang menemukan jalan baru yang mungkin lebih sesuai dengan panggilan sejatinya. Kegagalan seringkali menjadi bagian penting dari proses ini. Ketika kita menyerah pada hasil yang tidak terwujud, kita belajar untuk mengakui bahwa kegagalan adalah guru yang berharga. Misalnya, seorang pengusaha yang menghadapi kebangkrutan bisa saja melihat situasi ini sebagai akhir. Namun, dengan mempelajari kesalahan dari pengalaman tersebut, dia dapat menemukan wawasan yang mendorongnya untuk memulai usaha yang lebih baik di masa depan. Seperti yang dikatakan oleh Winston Churchill, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih cerdas. Dalam penyerahan ini, terdapat kesempatan untuk tumbuh dan mengembangkan diri. Penyerahan yang bijaksana juga mengajak kita untuk merefleksikan potensi sebenarnya. Dalam momen di mana kita melepaskan harapan yang tidak realistis, kita dapat melihat diri kita dengan lebih jernih. Kita mulai memahami apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup, bukan hanya berdasarkan ekspektasi orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok, belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Penyerahan memberikan kita kesempatan untuk belajar dan tumbuh tanpa beban yang mengikat. Dengan demikian, belajar dari penyerahan adalah proses bertumbuh yang mendalam dan transformasional. Ini mengajak kita untuk melihat setiap momen sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Ketika kita melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan, kita menemukan kekuatan dalam diri kita yang lebih besar dan kemampuan untuk mengubah rintangan menjadi batu loncatan. Dalam perjalanan ini, kita menemukan diri kita yang lebih otentik dan siap untuk menyambut segala kemungkinan yang ada di depan. Penyerahan bukanlah akhir. Itu adalah awal dari perjalanan menuju kesadaran dan pertumbuhan yang lebih dalam. Kepercayaan pada proses alamiah kehidupan adalah fondasi penting dalam perjalanan kita untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Dalam dunia yang seringkali penuh tekanan dan harapan yang tidak realistis,
Belajar untuk mempercayai bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu yang tepat adalah langkah yang sangat membebaskan. Ini adalah pengakuan bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala hal, tetapi kita dapat mempercayai bahwa kehidupan memiliki cara dan ritmenya sendiri. Misalnya, banyak orang yang mengalami kegagalan atau kekecewaan dalam karir mereka. Seorang teman saya pernah mengalami kehilangan pekerjaan setelah bertahun-tahun bekerja keras. Awalnya, dia merasa hancur dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, setelah beberapa bulan merenung dan mengeksplorasi minat baru, dia menemukan panggilannya dalam bidang yang sama sekali berbeda. Dia belajar bahwa kehilangan itu adalah kesempatan untuk menemukan jalan yang lebih sesuai dengan tujuannya. Seperti yang diungkapkan oleh Steve Jobs, kadang-kadang hidup akan memukul Anda di kepala dengan batu. Janganlah kehilangan keyakinan. Kepercayaan pada proses alam juga mengajarkan kita untuk hidup dalam harmoni dengan siklus kehidupan. Dalam alam, segala sesuatu bergerak dalam ritme yang teratur. Musim datang dan pergi, tanaman tumbuh, dan layu. Ketika kita meniru alam dalam kehidupan kita, kita belajar bahwa tidak ada yang terburu-buru, dan setiap fase memiliki tujuannya sendiri. Contohnya, dalam proses pembelajaran, kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak cukup cepat belajar sesuatu. Namun, ketika kita memberi diri kita waktu dan ruang untuk tumbuh, kita mulai melihat kemajuan yang lebih berarti. Seperti yang dinyatakan oleh Lao Tzu, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Penting untuk diingat bahwa kepercayaan pada waktu yang tepat tidak berarti kita menyerah pada usaha. Sebaliknya, ini mengajak kita untuk bekerja dengan tekun sambil tetap terbuka terhadap kemungkinan yang ada. Kita bisa berusaha mencapai tujuan kita sambil memahami bahwa mungkin ada rencana yang lebih besar yang sedang beroperasi. Seperti yang dikatakan oleh Marianne Williamson, sebuah harapan yang tak terduga seringkali bisa mengubah kehidupan kita. Dengan demikian, kepercayaan pada proses alamiah kehidupan adalah tentang merelakan dan menerima. Ketika kita belajar untuk melepaskan keinginan untuk mengontrol segalanya dan mempercayai perjalanan kita, kita menemukan kedamaian yang dalam. Dalam proses ini, kita tidak hanya belajar untuk menghargai setiap langkah yang kita ambil, tetapi juga untuk melihat keajaiban dalam ketidakpastian. Kepercayaan ini memberi kita kekuatan untuk tetap optimis dan berani melangkah maju, mengetahui bahwa setiap pengalaman, baik maupun buruk, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar menuju pertumbuhan dan pemahaman. Menyerah bukanlah tindakan menyerah, melainkan langkah berani menuju kedamaian batin. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan tekanan untuk mencapai kesuksesan dan kontrol, memahami arti sejati dari penyerahan dapat membawa kita pada pengalaman hidup yang lebih mendalam dan bermakna. Menyerah dengan hati terbuka memberi kita kebebasan untuk menjelajahi kemungkinan baru dan menemukan kedamaian di dalam diri kita. Ketika kita menyerah, kita mengakui bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan. Ini adalah pengakuan yang penting dan elok. Misalnya, seorang penulis yang berjuang untuk menyelesaikan bukunya bisa terjebak dalam tekanan untuk menghasilkan karya yang sempurna. Namun saat dia memilih untuk melepaskan ekspektasi tersebut dan menulis dengan jujur, tanpa rasa takut, dia menemukan suaranya yang sejati. Seperti yang dikatakan oleh Anais Nin, kami tidak melihat hal-hal sebagaimana adanya. Kami melihat hal-hal sebagaimana diri kami adanya. Menyerah memungkinkan kita untuk melihat dunia dengan cara yang lebih jernih dan autentik. Menyerah dengan hati terbuka juga berarti mengizinkan diri kita untuk menerima apa yang datang, tanpa rasa takut akan kehilangan. Ketika kita menyambut kehidupan dengan tangan terbuka, kita seringkali terkejut oleh hal-hal indah yang muncul dari ketidakpastian. Contoh yang sering kita lihat adalah orang-orang yang mengalami perubahan besar dalam hidup, dari berpindah kota hingga berganti karir, yang seringkali menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih dalam setelah mereka berani mengambil langkah tersebut. Mereka menyadari bahwa setiap perubahan membawa peluang baru untuk pertumbuhan. Seperti yang dinyatakan oleh Jack Kornfield, melepaskan bukan berarti berhenti, tetapi membiarkan pergi.
Dalam penyerahan, kita belajar untuk membiarkan pengalaman dan emosi mengalir, mengizinkan kita untuk menghadapi hidup dengan keikhlasan dan rasa syukur. Dalam setiap momen, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, kita dapat menemukan pelajaran berharga yang membawa kita lebih dekat pada diri kita yang sebenarnya. Dengan demikian, menyerah adalah perjalanan menuju kedamaian. Ketika kita belajar untuk melepaskan kontrol dan mempercayai proses kehidupan, kita membuka diri untuk menerima semua keajaiban yang ditawarkan. Dalam perjalanan ini, kita menemukan bahwa penyerahan bukanlah akhir, tetapi awal dari sebuah kehidupan yang lebih otentik dan bermakna. Dalam keheningan penyerahan, kita menemukan kekuatan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, dengan hati yang terbuka dan penuh rasa syukur. Dengan demikian, kita tidak hanya hidup, tetapi kita benar-benar mengalami kehidupan, setiap detik, setiap momen, dan setiap keajaiban yang mengikutinya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.